Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang putusan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap penggantian antar waktu DPR RI Harun Masiku. Kita akan simak kembali bagaimana jalannya sidang vonis dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berikut ini. Menganut azas audit el alteram partem, di mana setiap argumentasi harus dinilai berdasarkan merit dan substansinya, bukan ditolak secara a priori. Menimbang bahwa terhadap dalil JPU mengenai komunikasi WhatsApp, kok bisa seperti itu? Pada tanggal 8 Januari 2020, majelis mempertimbangkan bahwa konteks dakwaan perintangan penyidikan pasal 21, komunikasi tersebut justru menunjukkan terdakwa kaget dan tidak mengetahui perkembangan di KPU. Berbeda dengan seseorang yang aktif mengkoordinasi suap yang seharusnya sudah mengantisipasi penolakan tersebut. Dan komunikasi tersebut berkaitan dengan proses administrasi di KPU terkait upaya pergantian anggota DPR berdasarkan fatwa MA, bukan dengan upaya menghalangi penyidikan. Dan pada saat komunikasi tersebut berlangsung, belum ada proses penyidikan yang sah terhadap Harun Masiku. Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai korelasi langsung antara pemberitaan penangkapan dengan perintah perendaman HP, majelis tidak sependapat karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dianalisis sebelumnya, terdakwa pada waktu tersebut sedang berada di Kompas untuk kegiatan resmi dan tidak terbukti memberikan perintah apapun kepada Nur Hasan, sebagaimana dikonfirmasi oleh saksi Nur Hasan sendiri yang menyatakan tidak pernah menerima perintah dari terdakwa dan dipaksa oleh dua orang berpakaian tegap. Menimbang bahwa argumentasi JPU tentang kesadaran Hasto akan risiko hukum tidak didukung bukti yang kuat dan justru bertentangan dengan sikap kooperatif terdakwa yang menjadi tahanan tercepat masuk rutan KPK, datang memenuhi panggilan sebagai saksi tanggal 10 Juni 2004 dan menyerahkan diri dengan sukarela setelah ditetapkan sebagai tersangka yang menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk menghindari dari proses hukum. Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai penyebutan Bapak dalam komunikasi, majelis tetap mempertimbangkan argumentasi pledoi penasihat hukum yang menyatakan ada 28 orang laki-laki pengurus DPP dan 54 staf laki-laki di sekretariat yang berpotensi disebut Bapak lebih reasonable daripada asumsi JPU, karena dalam organisasi besar seperti DPP PDIP dengan struktur hierarki yang kompleks, sebutan Bapak merupakan hal yang umum dan tidak otomatis merujuk pada satu orang tentu tanpa konteks yang lebih spesifik. Menimbang bahwa terhadap argumen JPU tentang upaya perintangan berlanjut hingga Juni 2024, majelis hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, perbuatan pada tanggal 6 Juni 2024 merupakan manifestasi dari azas nemo tenetur seipsun acusare. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberatkan saksian yang dapat merugikan dirinya sendiri, di mana terdakwa berhak melindungi dirinya dari memberikan bukti yang dapat memberatkan diri sendiri, mengingat terdakwa dipanggil sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku. Menimbang bahwa terhadap replik JPU mengenai keabsahan call detail record atau CDR, majelis mempertimbangkan bahwa meskipun JPU menyatakan data diperoleh secara sah dari Telkomsel, namun pledoi penasihat hukum telah menunjukkan bahwa file CDR tidak didapatkan langsung dari operator, melainkan berasal dari flash disk yang tidak jelas asal usulnya, telah diolah dalam format Excel yang berisiko dimanipulasi dan tidak pernah dilakukan pengujian digital forensik yang proper sebagaimana seharusnya dilakukan. Menimbang bahwa konteks dakwaan perintangan penyidikan, bantahan JPU terhadap seluruh dalil pledoi tidak berhasil mengatasi permasalahan fundamental yang telah diidentifikasi majelis, yakni permasalahan temporal, di mana pada tanggal 8 Januari 2020 Harun Masiku belum berstatus tersangka dan berlangsung adalah tahap penyelidikan yang tidak tercakup dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa JPU dalam repliknya tidak memberikan jawaban yang memuaskan terhadap permasalahan temporal ini yang merupakan isu fundamental dalam penerapan pasal 21 Undang-Undang Tipikor, di mana pembentuk undang-undang
secara sengaja membatasi ruang lingkup pasal tersebut hanya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa mencakup penyelidikan. Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya di persidangan serta dalam pledoi pembelaannya telah memberikan bantahan yang tegas dan sistematis terhadap seluruh dakwaan dengan menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak pernah melakukan intimidasi, ancaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.